Yakin segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan bagiku. Meski semua yang kulihat tak seperti apa yang ku harap, namun ku memilih percaya kepadamu. Kau berfirman, pulihkanku. Kau berfirman, sembuhkanku. Satu kata kau nyatakan terjadi atasku. Kau berfirman, kuatkanku. Kau berfirman, bangkitkanku. Satu kata kau nyatakan, jadilah padaku. Meski semua yang kulihat tak seperti apa yang ku harap, namun ku memilih percaya kepadamu. Kau berfirman, pulihkanku. Kau berfirman, sembuhkanku. Satu kata kau nyatakan terjadi atasku. Kau berfirman, kuatkanku. Kau berfirman, bangkitkanku. Satu kata kau nyatakan, jadilah padaku. Kami mau berserah. Kekuatanku, Yesus. Kau yang berfirman, sebab Kau Yesus. Haleluya. Kau yang bangkitkanku, Kau yang sembuhkanku, Kau yang pulihkanku, Kau yang bebaskanku, Tuhan. Oh, haleluya. Kami mau percaya akan janji-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus.
Kami berserah kepadamu, kami percaya penuh mujizat-Mu nyata atas hidupku Tuhan. Oh, oh, haleluya. Kami percaya firman-Mu, percaya mujizat-Mu nyata. Kami percaya Tuhan, percaya. Kau berfirman, pulihkanku. Kau berfirman, sembuhkanku. Satu kata Kau nyatakan, terjadi atasku. Kau berfirman, kuatkanku. Kau berfirman, bangkitkanku. Satu kata Kau nyatakan, jadilah Padaku. Kau berfirman, pulihkanku. Kau berfirman, sembuhkanku. Satu kata Kau nyatakan, terjadi atasku. Kau berfirman, kuatkanku. Kau berfirman, bangkitkanku. Satu kata Kau nyatakan, jadilah padaku. Satu kata Kau nyatakan, satu kata Kau nyatakan, jadilah padaku. Satu kata Kau nyatakan, jadilah padaku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Mari pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita buka sama-sama dalam Lukas pasal yang ke-15. Kita baca mulai ayat yang ke-20 sampai 24. Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-20 sampai 24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria." Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar tentang kasih yang memulihkan. Saya tahu mungkin ini sudah tidak lagi 14 Februari yang kata dunia identik dengan hari kasih sayang. Tapi yang saya percaya, hari kasih sayang itu setiap hari karena Tuhan menyayangi kita. Ya, kasih yang memulihkan. Yesus sendiri yang memberikan parable atau parabel, kisah perumpamaan ini mengenai the prodigal son, anak yang terhilang. Dan saya tidak bahas semuanya, tetapi saya membahas bagian yang terakhir di mana sang anak bungsu yang sudah hilang, atau lebih tepatnya terhilang oleh karena keinginan duniawinya dan hasratnya, nafsunya, mulai sadar. Dan di ayat yang ke-20 dicatat, maka dia bukan cuma berangan-angan untuk bertobat dan berubah. Tapi ayat 20 mencatat, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Memang di ayat yang ke-20 ini yang terjadi terlebih dahulu adalah inner change. Dalamnya mulai berubah. Saya yakin karena sudah memang nothing left, tidak ada apa-apa lagi. Bahkan untuk makan pun dia harus makan dengan babi, berebutan makan dengan babi. Ya, saudara tahu bahwa makanan babi itu bukan sesuatu hal yang seharusnya dimakan oleh manusia. Tapi karena sudah serendah itu, maka dia pun merasa aku sudah salah. Dan dia mulai bertobat. Yesus menggambarkan di sini bukan menganjurkan ya, tetapi menggambarkan seorang manusia yang sebetulnya levelnya itu anak dari seorang bapak yang empunya banyak hal. Bapak yang kaya raya. Tetapi anak ini yang belum siap untuk dipercayai harta yang banyak, meminta terlebih dahulu, dan akhirnya memang tidak bisa dipercaya, cannot be trusted. Akhirnya dihambur-hamburkan semuanya, tidak di-manage dengan baik, sehingga habis hidupnya hancur. Tidak bisa dipercayai kepercayaan yang bapaknya sudah berikan. Dan di ayat 20 dicatat mulai terjadi inner change. Ya, aku harus kembali. Aku tahu mungkin aku tidak layak, tapi aku harus kembali. Paling tidak kalau jadi budak di rumah bapakku, ya bawahan di rumah bapakku, paling tidak aku lebih terjamin. Yesus menggambarkan bahwa anak bungsu ini memang dengan keterbatasannya, dengan logikanya dia, yang mengatakan bahwa ya mungkin diterima jadi pembantu. Tapi paling tidak ada sebuah tindakan yang dilakukan. Ada sebuah tindak lanjut dari perubahan yang terjadi di dalam. Ya, kalau saudara sedang bergumul dan saudara memutuskan, sudahlah, mungkin saatnya aku untuk berhenti dan saatnya aku untuk benar-benar kembali kepada Tuhan. Bukan cuma inner change yang diperlukan, tetapi diperlukan resolusi, sebuah tindakan yang mengikuti. Ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi. Anak ini bangkit, pergi. Bukan cuma berangan-angan untuk kembali. Kemudian dikisahkan bahwa ketika ia masih jauh,
ternyata bapaknya melihatnya karena bapaknya menanti-nantikan senantiasa. Lalu hati bapaknya tergerak oleh belas kasihan di ayat 20. Maka ayahnya ini berlari mendapati dia lalu merangkul dan mencium dia. Nah, dari ayat 20 ini ada satu hal yang mungkin sangat amat jarang dibahas. Tapi ini sangat berbahaya, ya. Sangat berbahaya kalau tidak disampaikan dengan benar. Parabel ini atau perumpamaan ini tidak mengisahkan, ini Yesus yang berbicara, tidak mengisahkan adanya peperangan lanjutan ketika anak ini atau pergumulan lanjutan ketika anak ini kembali kepada bapaknya. Namun di luar sana masih banyak orang yang, wah kalau kamu bertobat kamu akan banyak mengalami peperangan dulu, tidak segampang itu bro. Sehingga orang yang sinners, pendosa, itu akhirnya berpikir bahwa aduh, berarti aku kalau bertobat itu ada yang namanya prolonged agony ya. Ada penderitaan yang diperpanjang dulu ya. Atau baru nanti setelah beberapa saat baru battle atau peperangan yang kualami itu baru selesai ya. Tidak ada. Firman Tuhan itu clear. Metode yang digunakan di sini itu harus jelas. Ya. Jangan sampai kita diombang-ambingkan dan disesatkan. Kalau dikatakan bahwa anak ini bangkit dan pergi kepada bapaknya, itu sudah final. Anak ini tinggal kembali kepada bapaknya. Cuma itu yang Yesus ajarkan. Saudara mau lihat dari bahasa apapun, dikatakan bahwa kalau memang mau kembali, ya kembali saja. Dan ketika kembali di ayat 20 tidak dikatakan, maka ayahnya berdiri sambil memegang rotan, siap untuk menghajar anaknya dengan kasih. Tidak ada. Orang yang kembali kepada Bapa dalam artian bertobat, maka Bapa itu dengan tangan terbuka siap menerimanya. Karena kasihnya itu begitu luar biasa. Ya. Memang ada tipe kasih yang mendidik. Tapi saat ini kita sedang berbicara kasih yang memulihkan. Kita belajar bahwa ayat 21, kita lihat lagi. Kita lihat ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Nah, ini anak ini pikirannya very normal, very humane, very logical, sangat logis. Karena ya dia tahu dia sudah kehilangan favor dari ayahnya. Karena dulu dia sudah mengambil semua belum pada waktunya. Tapi lihat kembali ayat yang ke-20. Hati ayahnya tergerak oleh belas kasihan. Ini menggambarkan seorang yang berdosa atau pendosa yang membuat sebuah open confession, yang membuat sebuah pengakuan yang terbuka kepada Tuhan dan meminta anugerah kasih Tuhan dan juga pengampunan dari Tuhan. Itu ya cuma itu yang dia lakukan. Dan bapaknya akan tergerak oleh belas kasihan. Catat baik-baik. Sebelum anaknya meminta maaf datang, pengampunan itu sudah disiapkan di hati bapaknya. Wah, dan ini sebuah gambaran yang luar biasa yang Yesus ingin ceritakan kepada kita hari ini. Sebelum kita minta ampun, Tuhan sudah siap untuk mengampuni. Lalu apa gunanya minta ampun? Minta ampun, bertobat itu berbicara tentang perkataan yang diucapkan secara terbuka kepada Tuhan supaya spirit roh kita mendengar, hati kita mendengar, tubuh kita mendengar, diikuti juga dengan tindakan, ditindaklanjuti. Ya. Diikuti dengan sebuah tindakan,
bukan cuma aku mungkin pengen bertobat ya, tapi tidak melakukan apa-apa. Tapi diikuti dengan sebuah tindakan. Yesus menggambarkannya dengan sangat indah sekali. Digambarkan di ayat yang ke-20 itu seolah-olah bapaknya itu selalu memandangi jalan raya. Menantikan anaknya kapan pulang. Dan kemudian dikatakan, when he saw him, ketika dia melihat anaknya. Ya. Dikatakan di ayat 20 tadi, pandangan yang pertama dari bapaknya ini, Yesus gambarkan dengan begitu indah. Maka saya mau berkata pelan-pelan. Pandangan pertama yang bapak ini luncurkan ya, pandangan pertama, glance, atau ketika pertama kali melihat anaknya, yang muncul di hati bapaknya pertama ini adalah compassion atau belas kasihan. Bukan marah, bukan emosi, tetapi belas kasihan. Jangan sampai kita mau ditipu iblis. Ketika iblis berkata, kamu mau bertobat, gak mungkin diterima. Tuhan masih marah, nanti kamu terima banyak murkanya Tuhan. Di sini digambarkan dengan jelas bahwa kasihnya itu selalu lebih lebar, lebih besar dari apapun yang dunia dan penghakimannya tawarkan. Dunia hanya bisa beri dakwaan, penghakiman. Tetapi Tuhan memberikan belas kasihan. Digambarkan juga bahwa belas kasihan Tuhan itu sebenarnya pada kondisi ini, itu satu-satunya harapan para pendosa. Kalau tidak ada belas kasihan, tidak ada pardon, maka tidak ada harapan bagi para pendosa itu. Dan kemudian ayat 20 juga digambarkan bapaknya ini berlari dan bukan mendapatkan anaknya itu bukan berarti dipeluk saja, tetapi sebuah hal yang lebih dramatis. Bahasa Inggrisnya dikatakan falls upon his son neck. Jadi benar-benar dipeluk dengan erat, ya, seperti mendapatkan sesuatu yang sudah hilang lama hartanya. Dan kemudian diciumi anaknya, cover his son's face with kisses, bukan cuma muah gitu, tapi mungkin dicium semuanya sebagai tanda kangen dengan air mata, sepertinya berkata-kata, wah, welcome back, aduh aku senang kamu bisa kembali. Itu yang Yesus ingin gambarkan, bahwa kasih Bapa itu selalu menantikan kita untuk kembali. Saya tidak berbicara bahwa kita semua ini para pendosa ya, tapi saya ingin berbicara bahwa selalu ada yang namanya pengampunan dari Tuhan yang siap sedia untuk menampung kita, untuk menerima kita kembali. Sehingga kita tidak perlu takut untuk bertobat, untuk kembali kepada kasih Bapa. Yesus menggambarkan dengan tegas di sini bahwa Bapa yang ada di surga itu kerinduannya senantiasa, dia selalu rindu untuk menarik anak yang hilang itu kembali, untuk mengetuk hati para pendosa untuk kembali, karena dia selalu siap sedia, karena dia mengasihi. Bapak ini tidak hanya mengasihi anak sulung. By the way, anak sulung di sini ada yang menggambarkan sebagai contohnya adalah seperti orang Farisi yang cuma bisa menghakimi orang yang bertobat, ya. Tapi itu lain kisah, kita tidak akan bahas. Bapaknya ini bukan cuma mengasihi anak sulung yang kelihatannya diam di dalam keagamaan dan tidak berbuat apa-apa, tidak berdosa. Tapi Yesus menggambarkan Bapa yang sangat baik itu juga mengasihi para pendosa yang sudah terhilang. Atau mungkin orang-orang yang belum bertobat. Bapa yang di surga mengasihi. Ayat yang ke-22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya,
dan sepatu pada kakinya. Ayat 22 ini berbicara tentang justification, pemulihan kembali, diterima kembali sebagai anak. Karena dalam tradisi budaya Timur Tengah saat itu, ketika dikenakan cincin berbicara tentang adanya otoritas atau status yang diampu, yang dibawa. Ketika dikenakan sepatu baru, itu berarti dia bukan budak. Karena seorang budak itu selalu ciri-ciri salah satunya adalah tidak mengenakan alas kaki. Artinya apa? No comfort, tidak ada kenyamanan, no comfort for you. Tapi ketika ada yang tidak memakai sepatu tapi dikenakan sepatu baru, itu berarti berbicara tentang keadaan yang dipulihkan lebih baik dari sebelumnya. Dan ini yang Yesus gambarkan saat itu dalam konteks budaya Timur Tengah, budaya Yahudi. Anak ini diberikan jubah yang baru. Saudara tahu apa arti jubah? Jubah berbicara tentang status ya, berbicara tentang pangkat, berbicara tentang harta, keadaan seseorang. Semakin bagus jubahnya, semakin tinggi statusnya. Cincin juga, kaki dipakaikan sepatu. Berbicara tentang pemulihan menjadi seorang anak, bukan lagi anak yang terhilang. Dan ini sebuah hal yang luar biasa. Karena yang dikenakan pada saat itu bukan sembarang item. Tetapi contohnya saja kita ambil contoh jubah. Jubah yang dikenakan di sini adalah jubah panjang. Ya, dalam bahasa aslinya adalah talar. Jubah panjang yang hanya dipakai oleh nobles and high rank people. Cuma untuk orang-orang yang menyandang status yang mulia. Dan pada waktu-waktu tertentu seperti untuk pesta, untuk acara resmi. Tapi itu dikenakan kepada anak yang hilang ini. Pada saat dia kembali sebagai tanda bahwa welcome back. Engkau kembali dan statusmu dipulihkan setinggi-tingginya. Ini berbicara tentang kasih yang memulihkan, yang luar biasa. Pagi hari ini kasih Yesus ada untuk saudara. Kasihnya itu memulihkan. Kapanpun kita kembali kepada Yesus, Dia sanggup dan Dia juga mampu untuk menerima kita kembali. Betapa luar biasanya punya Tuhan Yesus. Karena Dia punya kasih yang memulihkan, yang tidak terbatas. Bukan lagi menjadi orang yang tidak berstatus, orang yang terhilang, tetapi menjadi anak kembali, dipulihkan. Kita lihat ke ayat yang ke-23. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Fatted calf atau lembu tambun yang disembelih. Ini adalah sebuah gambaran adanya sebuah pesta penyambutan, ya, bersukacita. Gambaran sebuah kondisi yang terbalik 180 derajat. Dari yang tadinya anak ini cuma pakai karung gitu bajunya ya. Pakai kain percak, enggak karu-karuan. Dan cuma makan bersama dengan babi. Tapi sekarang diberikan makanan yang the best. Kalau sekarang mungkin kalau kita itu makan wagyu, daging wagyu yang grade-nya paling tinggi gitu ya. Yang paling baik. Apakah ada kontras yang lebih baik dari ini?
Tidak ada, itu dari level minus ke 100 secara instan. Ini menggambarkan ketika Yesus memulihkan, kasih-Nya memulihkan, itu dipulihkan sepulih-pulihnya. Bukan cuma dipulihkan 50%, 75%, tetapi Tuhan pulihkan sempurna. Dan ayat ini berbicara bahwa dalam God's abounding grace, dalam anugerah Tuhan yang melimpah itu, ada sukacita yang baru. Ada berkat-berkat yang disediakan ketika kita dipulihkan. Bayangkan bukan cuma dipulihkan, tapi diberikan gifts. Diberikan kado kalau bahasa awamnya. Diberikan hadiah. Sukacita yang baru. Berkat yang baru. Oh, luar biasa kasih-Nya yang memulihkan ini. Ayat yang terakhir 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Alasan yang luar biasa baik untuk bersukacita di dalam Tuhan adalah karena kita dipulihkan oleh kasih-Nya. Kita yang dulu terhilang, kondisinya buruk. Kalau kata 1 Petrus 2 ayat 25, seperti domba yang melenceng keluar dari jalannya, terhilang, tapi dipulihkan. Yesaya 53 ayat 6 juga mencatat. Dan ayat 24 ini menggambarkan yang sudah dikira mati, yang sudah dikira hilang, itu menjadi hidup kembali, ditemukan. Was lost, but now I'm found. Ditemukan kembali, hidup lagi. Kata found, itu term yang digunakan oleh Tuhan, ditemukan, dipulihkan. Untuk menggambarkan bahwa ketika jiwa-jiwa dulu hilang, karena direbut oleh setan. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa, jiwa-jiwa ini kembali, dipulihkan statusnya, dikasihi oleh Tuhan, menerima kasih-Nya Tuhan. Jadi ayat 24 ini merupakan, dalam konteks ini ya, merupakan kalimat penutup yang luar biasa. Dua kata yang sederhana. Hidup kembali, didapat kembali. Tadinya mati, tidak ada harapan, tapi hidup. Dan didapat kembali, was found. Dan baru di situ mulai bersukaria. Karena apa? Hidup kembali dan didapati kembali. Kembali ke tempat yang sesungguhnya. Kembali di kondisi yang Tuhan rancangkan untuk hidup kita. Pagi hari ini, kasih-Nya memulihkan. Terima kasih Tuhan yang memulihkan. Mari kita ambil keputusan. Bukan cuma di dalam hati, tapi untuk maju dan lari kembali kepada Bapa. Tidak usah khawatir. Bapa kita sudah lebih menantikan kita untuk bertobat. Kasih-Nya itu unlimited. Tidak ada degradasi kasih yang terjadi. Walaupun kita sudah mendegradasi diri kita untuk melakukan hal-hal yang sangat hina, sangat tidak layak, tapi kasih-Nya itu menutupi segala pelanggaran kita. Kasih-Nya memulihkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur untuk kasih-Mu yang memulihkan. Kami percaya firman-Mu ini boleh kami dengar, kami terima, dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dan dibungkus dengan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menjalani hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.